Bersai adalah sebuah usaha kuliner yang menyajikan ayam goreng tepung yang dihancurkan atau kata lain geprek dan disajikan dengan sambal khas dan ada berbagai jenis menu lainnya. Alasan saya memilih ayam geprek Bersai itu yang pertama, satu, pada waktu sholat karyawan itu tidak akan melayani pembeli, dan pada saat zuhur jam 12-an karyawan yang belum bisa mengaji akan diajarkan Al-Quran, dan itu bisa menerapkan maqasidah syariah. Bahan baku yang digunakan satu, ayam, yaitu kualitasnya harus segar dan bersertifikat halal. Dua, tepung. Tiga, bumbu dan rempah. Untuk menambah rasa, empat, sambal. Beragam sambal, bawang, terasi, mata, dari cabai dan bawang lainnya. Lima, minyak goreng. Enam, nasi. Tujuh, sayuran sebagai pelengkap. Pemilihan bahan baku yang halal dan berkualitas sangat penting untuk menjaga rasa, kesehatan, dan kepercayaan konsumen. Proses produksi. 1. Persiapan bahan. Persiapan bahan biasanya memilih ayam yang berkualitas dan bahan baku yang halal. 2. Pengolahan. Mengolah ayam dengan mencelupkan ke dalam adonan tepung, menggoreng hingga kecoklatan, dan menghancurkan seperti geprek sebelum disajikan dengan sambal. 3. Standar kebersihan. Kebersihan selama proses produksi untuk memastikan keamanan makanan. Strategi pemasaran. 1. Dengan promosi. Memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian konsumen dengan foto-foto menarik dan penawaran spesial. 2. Strategi lokasi. Membuka outlet di lokasi yang ramai seperti dekat kampus, perkantoran, atau pusat dunia maya. 3. Inovasi menu. Menyediakan variasi sambal dan menu lain untuk menarik pelanggan yang lebih luas. Analisis teori maqasid syariah dalam konteks ayam geprek Bersai. 1. Hifdz al-din, menjaga agama. Produksi halal ayam geprek Bersai harus memastikan semua bahan baku yang digunakan adalah halal. Ini termasuk ayam, bumbu, dan semua komponen pendukung lainnya. Kesesuaian dengan syariah ini membangun kepercayaan konsumen muslim. Promosi nilai-nilai Islam. Usaha ini dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih makanan yang halal sejalan dengan ajaran Islam. Oh iya, ayam geprek ini biasanya akan menawarkan menu untuk membantu dukungan ke Palestina. Yang kedua, hifdz al-nafs, menjaga jiwa, kesehatan dan nutrisi. Menyediakan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi. Penggunaan bahan baku berkualitas dan proses produksi yang bersih berkontribusi pada kesehatan konsumen pada ayam geprek Bersai. Keamanan pangan, bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi, menghindari penggunaan bahan yang berbahaya. Ayam geprek Bersai ini sangat menjaga kualitas. 3. Hifdz al-mal, menjaga hutang. Keberlanjutan usaha ayam geprek Bersai ini dengan menjalankan bisnis yang halal dan beretika. Ayam geprek Bersai berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Transparansi dan transaksi. Kejujuran menjaga dalam berbisnis seperti tidak melakukan penipuan dalam hal harga dan kualitas produk, membantu melindungi harta konsumen. 2 ayat terkait ekonomi ayam geprek Bersai. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Analisis ekonomi yang ada di surat Al-Baqarah 168. Ayam geprek Bersai harus memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan adalah halal dan berkualitas baik. Hal ini sejalan dengan teori etika bisnis yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi, mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih makanan yang halal, mendukung kesadaran dan penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Surat yang kedua, Al-Kahfi ayat 46. A'malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala.
manfaat yang lebih besar di akhirat. Hal ini mendorong usaha untuk beroperasi dengan prinsip yang benar dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari dua ayat tersebut, teori-teori tentang bisnis yang diterapkan dalam ayam geprek SAI dapat dijelaskan melalui dua ayat Al-Quran ini. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dan ekonomi syariah, usaha ini tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga nilai-nilai Islam. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.